Totoligans, welcome back ke podcast kita. As usual kita punya The Mighty Pangaresiahan, kita punya The Wizard of Oz Rana, dan kita punya tamu istimewa dari Medan, Fuad. Horas lah. itu wajib tuh ya. Macam arisan nih. Well, anyway, guys, thank you for coming. Hari ini kita akan ngomongin soal Piala Konfederasi. Alright, kita tahu, everybody knows kalau Piala Konfederasi kemarin, everybody was expecting Spain untuk menang rollover juara dengan gampang. Apparently, Spain kalah lawan Brazil. What happened, Pangeran? Spanyol satu kecapean. Mereka main adu penalti kan. Lawan Itali? Gitu. Okay. 2 jam adu penalti lawan Itali. Okay. Tapi juga kelihatan bahwa Spanyol agak-agak kalah secara taktik. Kalah secara taktik? Yes. Oke. Okay. Karena kalau kita tahu bahwa Spanyol sebenarnya nggak bermain dengan formasi dia yang biasa. Oke. Yang membosankan itu. Oke. Okay. Dia nggak pakai double pivot ya kemarin ya. Okay. Dia cuma satu doang. Cuma si Sergio Busquets. Oke. Okay. Dan ya udah kayak gue nggak mengatakan bahwa di Brazil tim yang hebat banget gitu ya menurut gue. Good point. Ya, tapi Spanyol emang nggak bagus aja kemarin. Oke. Fuad, what happened? Motivasi lah. Very good point. 2 kali juara Euro, Yes. Piala Dunia, Yes. ya pasti ada penurunan yang hampir semua udah pernah juara kan di situ. Exactly. Okay. Casillas sudah pernah juara. Yes. Terus Torres apalagi 5 gol tapi di Top score. Top scorer. Thanks to Di one game ya. Thanks to Enggak, Tahiti. Itu games. Itu games. Games. Itu games. 4 dan 1. Tahiti, ya. Iya. Mungkin kalau nggak ada Tahiti sih nggak bisa top score. Iya. Gitu. Ya itu sih motivasi lah. Motivasi ya. Okay. Sama satu mungkin Brazil tuh anehnya di tangan Solari nggak main bagus tapi bisa juara. Ya dia Oh, dulu 2002. Benar. Kan gitu. Nggak main bagus tapi juara. Dia dikritik bahkan Main keras. benar. Dia PSMS-nya Amerika Latin. Oh gitu ya. Paham. Udah gitu ya. Oke, Rana, what happened? Ya selain poin yang udah dibawa sama Pange sama Fuad tadi sih, kalau buat gua ngelihatnya di sini ada perbedaan objektif ikut Piala Konfederasi. Oke. Buat Brazil tentunya motivasinya lebih tinggi kayak di Bang Fuad. Kenapa? Karena ini pertandingan kompetitif terakhir sampai nanti Piala Dunia. Oke. Buat Spanyol, kalau Yes. gua ngelihatnya Mhm. sebenarnya ini kesempatan dia buat eksperimen. Makanya mungkin tadi kenapa Del Bosque ngotot main 4-3-3 karena kapan lagi dia bisa mencoba itu Yes. dalam suasana yang mungkin stakes-nya nggak setinggi Benar. kualifikasi Piala Benar. Dunia. Dan ketika babak kedua yang ambil penalti itu Sergio Ramos, Yes. gue tahu Spanyol tuh lagi nge-trolling istilahnya gitu. Oke. Oke, so what you saying adalah sebenarnya Spain ini lagi mencari kelemahannya sendiri gitu. Are you saying That's that? an interesting way. That's another way to say it. Menarik ya. Iya, dan sebenarnya kalau melihat Brazil juara Piala Konfederasi ini juara yang ketiga kali berturut-turut. Oh. So nobody really cares gitu mereka Nobody juara lagi cares. karena yang baru ngaruh ya tahun depan pas mulai turnamen beneran gitu. Tapi kalau gue mau nambahin perspektif Brazil ya, emang ini penting buat dia menang. Tapi akhirnya kan permasalahan Brazil sejak pasca 2010 adalah kayaknya ini lebih mirip koleksi individual daripada satu tim. So kredit mesti kita kasih ke Scolari karena dia berhasil membuat Brazil kelihatan sebagai satu unit yang utuh, intact dari depan ke belakang. Kemarin mungkin kalau dari segi Joga Bonita atau apalah namanya teknik mungkin bukan Brazil yang klasik. I mean, I'm not in a position untuk bisa karena gue nggak pernah nonton pastinya kayak apa. Cuma setidaknya gue melihat kalau Brazil tuh main dengan taktik yang jelas, playing for each other. Dan satu hal lagi yang pengen gue take note adalah ini final internasional pertama di Maracana sejak renovasi. Iya 50. Oh, the noise was awesome. Iya. Ketika Fred sama Neymar golin dan dia loncat ke penonton, I was like, pecah. This is gonna be a good World Cup next year. Yeah, benar-benar. Pecah. Speaking of Neymar, what do you think about Neymar? Is he for real? Apakah dia membuktikan dengan dia mendapatin dia dapat trofi apa? Best player di Best player kan? Pemain terbaik kan. Is he cuma overhyped apa? Is he for real? What's going Kalau on? gue bilang sih dia belum buktiin apapun. Belum buktiin apapun, ya? Danielson, Oh iya benar. orang Nelson, bagus iya. apa di 98? Yes. Iya kan? Yes. Dibeli jadi pemain termahal habis itu Betis. Dari Betis ya. Iya Iya. gitu ya. So you don't think mungkin dia belum kayak Ronaldinho yang mungkin udah buktiin dulu di PSG, Yes, dulu ya, yes. di Saint Germain baru ke Barca kan gitu kan, atau Yes. kayak Rivaldo. Yes. Dia sih belum. Dan ya takutnya ekspektasinya jadi ketinggian pada saat dia ke Barca. Oke. Dan dengan egoisnya dia ketemu Messi gitu ya, gua harap sih Barca hancur. Gue ngeliatnya si Neymar ini mirip banget sama LeBron James ya.
Kenapa mukanya gitu? Do you have any personal Oh, affection no, to no, LeBron no, James? no, no, no. Karena gini, karena lo lihat, jadi nih orang berdua dari usia muda gitu, hype-nya udah gede banget. Main aja belum nyampe kelas yang tinggi gitu kan, si LeBron James dari mulai high school gitu kan. Neymar baru pertama kali sign kontrak aja udah Aku udah sekat tapi nggak bisa terus. You know, udah gitu apa namanya? Sekarang Neymar berada di dalam posisi is he good enough? Is he good enough? Is he for real gitu kan? Is he for real? Karena the same question was thrown at LeBron James, Benar, and benar. he answered it gitu kan, Benar. menang 2 kali. Dan lo senang pasti kan? Oh biasa aja. Tapi butuh berapa lama bagi LeBron tuh juara loh kemarin? Yes, Gue sih nggak suka LeBron. Oh gitu ya? Kenapa kan? Kita lagi podcast basket langsung. Nggak, but yang gue bilang adalah bahwa sekarang nih si Neymar lagi berada di fase dia dia udah jago. Yes. Dia punya skill yang oke. Oke. Lo suka ngelihat klip YouTube-nya LeBron, Yes. sama kayak Halo juga suka ngelihat klip YouTube-nya Neymar. Oke. Tapi sekarang tinggal aja dulu. Oke, Kalau so- si range-nya sekarang Oke. mana nih? Oke. Kenapa gue punya feeling lu akan nulis artikel dengan analogi itu ya? Oh jangan. Udah soalnya. Betul. Oh jangan. Ya, tapi menarik kalau ngomongin Neymar. Ini salah satu subjudul Piala Konfederasi ini mungkin kan All Eyes on Neymar gitu ya. Yes. Belum membuktikan di kancah yang paling tinggi, ya memang you can say that selama dia belum bermain di Eropa. Apakah dia punya what it takes? Mungkin kalau dari sisi yang tangible mungkin dia punya. Concern gue di Barca sebenarnya selain big game mentality-nya adalah because di tim Brazil pun, oke sekarang dia udah sedikit bisa lebih main as a team. Pertanyaan yang besar tentang dia kan biasanya adalah final ball-nya kan, produk kan, all style, no substance. To me, dia membuktikan kalau he has that in that locker. Okay. But in this Brazilian team, Yes. he is the main man. And in Barcelona mungkin dia akan jadi second fiddle. Jadi Robin. Which means most of the time dia akan jadi pemain yang supporting atau I don't know how it will work ya. Yeah, Hanya yeah. Villanova yang tahu. And it's interesting karena although he is really good di Confed Cup ini, gue bilang ya, dia sangat dibantu sama Oscar. Banget. Because ini I don't know if lu pernah tahu nggak ya, kan kemarin tuh menurut gue Brazil Spanyol to a certain extent agak kayak Barca Bayern. Yes. And Oscar entah kenapa he's turning into some sort of, kan dulu kan orang bandingin dia ke kakak kan. He's turning into some sort of Thomas Muller. Iya, in my opinion. benar. Sering banget kan Neymar itu harusnya dekatin ke dalam kan. Gimana itu bisa efektif dengan diagonalkan Oscar keluar. Benar. So I thought Oscar is the unsung hero sebenarnya. Benar. A biggest surprise tapi kalau ngomongin Brazil for me ya, Yes. Paulinho. Benar. Sayang banget sih kayaknya dia bakal ke Tottenham. He deserves a bigger club. Maksud lo bigger club bukan Arsenal kan? Yeah, any club. Oh, any Spurs club, is okay. just second fiddle lah di North London. Okay. So guys, what do you think about Thiago Silva dan David Luiz? I mean, I love to see them, mereka berdua tuh kayak, kita bisa tahu Brazil tuh kan sebenarnya offense-nya bagus, defense-nya jelek kan. Yeah. But this time kita nggak punya, bukan kita, maksudnya Brazil this time nggak punya striker ujung yang bagus kan gitu kan. Mereka bahkan pakai Fred. And trust me, nobody wants, di sini nggak ada yang mau beli Fred untuk. Do you want Fred? Karena Release clause-nya cuma 1, berapa juta loh. But it's all. ya, Yeah, he's ya, old, but but he's itu- still, no, he's still 29 going on 30 man. Ya sampai belum 30 dia. 1.5 million. Oke, that's bargain. tapi kalau harga 30 juta lo nggak bakal mau beli Yeah, dia but kan? it's 1.5 million. Nggak beli ya, oke. I- So what I want to say adalah kita nggak ngelihat ada striker untuk pertama kali kita nggak ngelihat ada striker ujung Brazil yang jago gitu loh. Sama kayak Spanyol. Sama kayak Spanyol gitu. Bedanya adalah sekarang Brazil yang sekarang punya defender yang bagus. Yeah. David Luiz, mereka punya Thiago Silva, Dante. mereka punya Dante on the bench bahkan gitu kan, yang baru juara Champions League. So do you guys think dengan Brazil punya back lebih baik sekarang itu lebih bagus or not? Yes and no. Oke. Yes, individually yes, definitely dibanding 2010. Oke. But kalau gue lihat game yang kemarin, Uruguay few blunders. Game yang kemarin itu walaupun Brazil kayaknya lebih banyak nyiptain shot, pertengahan babak pertama bisa aja Spanyol nyamain kedudukan. I mean how many times lo bisa ngelihat seorang David Luiz Yes. ngeblok lebih keren daripada Subotic di mana dia berhadapan dengan gawangnya sendiri, bolanya bisa naik ke atas. Yes, begini. benar. Betul, Ajaib, benar, iya, benar, itu ajaib. Itu lagi. And menurut gua there's a tactical flaw in Brazil yang sebenarnya bisa dieksploitasi seandainya Spanyol lebih dinamis. Germany menurut gua bisa mengeksploitasi Yes, itu. banget. Fullback yang Fullback, naiknya yes. gila banget. Benar. Dan kadang-kadang backnya suka benar-benar terfokus ke
pemain lawan ketarik. So spaces will definitely appear. Apalagi dalam sistem the double volante, si Paulinho itu dia box to box. Sometimes he will come forward. Ketika that happens, Gustavo will be the guy in the middle. Dan menurut gua akan banyak banget space buat orang. I mean, if Spanyol use the false nine mungkin kemarin ya dari awal, and they were sharper, they were not tired, could have been a different ball game. Because sometimes in football, the littlest of moments decide the entire game. Gitu. Setuju bang, setuju. So guys, kesimpulan yang kita dapat adalah kalau the only thing yang mirip antara Kakak dan Oscar adalah mereka sama-sama putih, oke. Dan kita juga ada kesimpulan kalau hari ini Neymar belum bisa buktiin apa-apa. He has everything, tapi dia mesti buktiin, dia mesti juara kan, gitu kan. Dia juara Piala Dunia, dia juara Liga, Champions League gitu kan. And he has to share the ball with Messi, which is only mungkin the greatest player of all time gitu, oke? Well, si pas Messi datang kan dia sempat main bareng sama Ronaldinho. Sebelum akhirnya Ronaldinho tergusur, cabut. Gue nungguin gitu sih kayak berapa lama prosesnya sehingga menurut gue si bocah ini one day akan jadi apa namanya akan jadi sosok sentralnya di Barca gitu. Tapi berapa tahun sampai dia menggusur Messi dan dia yang menjadi main man-nya. Oke. Karena si Messi sekarang udah 27, 26. And one more thing, Pak, kasusnya si Dinho dulu kan ujung-ujungnya Dinho-nya yang surut lebih cepat because he was too busy partying. When Messi is not doing that selain dia masalah sama pajak kan. Dan pajak. And maybe that's gonna be the deciding factor kan. Tapi kok tiba-tiba dia masuk penjara gimana? Iya, good point. Gila itu keren banget kali ya. Iya nggak sih? Oke. Yang gue ingat lawan apa? Yang semifinal ya. Yang Hulk udah bebas nggak dikasih Neymar, yang dia shot. Pas lawannya nih. Oh, Olimpiade. No, yang kemarin. Kemarin lawan ini lawan Uruguay. Iya. Kebayang nggak kalau itu Messi Hulknya gitu ya, itu Neymar. Betapa ngamuknya dia gitu kan ya. Tapi Hulk tuh pemain Brazil yang paling busuk sih gue. Itu busuk banget. Paling busuk. And he's so weird isn't he? Badannya gede tapi he's a winger gitu kan, aneh banget. Dan bajunya ketat banget. Bajunya ketat gila. Sama caranya. Sama caranya gitu. Pantatnya kayak masih gitu kan. Not that I'm watching his ass gitu. Dia kan sebenarnya posisinya tuh main striker di depan kan harusnya. Benar. Striker. Actually di musim terakhir dia di Porto, second terakhir ya, yang Porto masih ada Falcao sebelum dia kartu merah. Dia emang dipindahin ke sayap kadang-kadang. Cuma sumbangsi golnya dari sayap pun masih banyak. And menurut gue sih end product dia di ini kejuaraan itu kacau. Publik Brazil tuh kalau udah ngeliat dia fuck up ya, apalagi kan dia pemain yang main di Jepang dulu gitu ya. Bener. Itu yang udah pada terakhir dia Lucas biar Lucas Moura dimainin. Ketika main semifinal tuh yang lawan Uruguay, kan mainnya di Belo Horizonte kan, itu para penonton mau anak lokal Bernard dimasukin yang kecil itu. Dan ironisnya setelah dia masuk, Brazil mainnya jauh lebih mending sih. Oke, buat Ringers, thank you for watching. Kita akan ke segmen berikutnya abis ini, yaitu segmen Transfer Window.